Peggy Setiawan sudah bebas sejak pra-peradilannya dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Dijemput keluarganya di Polda Jabar, Peggy Setiawan pun tampak tersenyum sumringah. Peggy Setiawan kini sudah bisa menghirup udara bebas dan berkumpul bersama keluarganya. Sebelumnya, Hakim Eman Sulaiman menemukan bukti bahwa tidak ada surat yang dilayangkan oleh Polda Jabar kepada Peggy Setiawan. Termohon hanya datang ke rumah orang tua pemohon tanpa membawa surat panggilan untuk disampaikan, kata dia. Eman Sulaiman pun mengaku tidak sependapat dengan ahli yang dihadirkan Polda Jabar. Tidak sependapat dengan dalil-dalil termohon bahwa tidak perlu ada pemanggilan. Tidak sependapat dengan dalil dari termohon dan ahli dari termohon, soal tidak perlu ada pemeriksaan, bebernya. Sehingga Hakim Eman Sulaiman menilai bahwa penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan secara hukum. Meminta termohon melepaskan pemohon dari tahanan, tegasnya. Di akhir putusannya, Eman Sulaiman menegaskan mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan. Permohonan dari pemohon dikabulkan, tandasnya. Sementara itu, Kadif Hukum Kombes Nur Hadi Handayani mengatakan akan mengeluarkan Peggy Setiawan dari tahanan. Penyidik akan langsung menindaklanjuti apa yang dibacakan oleh Pak Hakim, kita tetap patuh pada hukum, kata dia. Ia pun mengaku akan segera membebaskan Peggy Setiawan. Ia dibebaskan, insya Allah, tegasnya. Sementara untuk pencarian Peggy Perong yang asli, dirinya akan berkoordinasi dengan penyidik Polda Jabar. Nanti kita akan koordinasi dengan penyidik, ungkap Nur Hadi. Dengan dibebaskannya Peggy Setiawan, hal itu membuat dua orang ini tak tenang. Ia adalah Peggy Setiawan Cianjur dan AF. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno 2J meminta agar Peggy Cianjur dan AF segera diperiksa. Sebab sesaat setelah Peggy ditangkap dan ditetapkan tersangka, AF membuat pengakuan mengejutkan. Saat itu AF mengaku kenal dengan Peggy Setiawan yang ditangkap. Bahkan AF mengatakan kalau Peggy itulah yang ia lihat pada malam kejadian mengejar Vina dan Eki. AF mengaku melihat Peggy dan para terpidana saat ia membeli rokok di warung. Waktu penangkapan itu saudara Peggy nggak ada, tapi pas kejadian itu ada, ungkap AF beberapa waktu lalu. Namun setelah banyak saksi muncul dan meragukan kesaksiannya, AF pun bak hilang di telan bumi. Rupanya diam-diam Polda Jabar mempertemukan AF dengan pemilik warung tempat AF membeli rokok. Pemilik warung pun mengaku kenal dengan AF, namun membantah apa yang dikatakan AF. Sebab menurutnya, pada malam kejadian dirinya tidak melihat ada keributan sama sekali di depan warungnya. Bohong dia itu, kata pemilik warung. Susno 2J pun meminta penyidik untuk memeriksa AF lagi. Bahkan ia menduga kalau AF adalah pelaku yang sebenarnya. Jangan-jangan si AF ini pelakunya, kok dia bisa tahu persis? Saya curiga besar, bisa jadi pelakunya AF. Ini kalau saya jadi penyidik, jelasnya. Tak hanya AF, Susno 2J juga mencurigai Peggy Setiawan Cianjur dan kenapa tidak diperdalam si AF ini, yang tahu persis ini, jangan-jangan si AF ini pelaku. Peggy Cianjur kenapa gak diperiksa? Periksalah dia, kata dia. Sebab profil Peggy Cianjur ini paling dekat dengan DPO kasus Vina Cirebon. Peggy Cianjur bahkan baru membuat pengakuan kalau dirinya adalah ketua geng motor Moonraker. Di mana Eki sendiri merupakan anggota geng motor XTC yang berseberangan dengan Moonraker. Beredar tampang asli AF yang selama ini dicari-cari oleh publik. AF sebelumnya kerap muncul di media dengan memakai masker di wajahnya sehingga publik tak terlalu jelas melihat wajahnya yang asli. Namun, berkat dari penelusuran warganet, wajah diduga AF pun belakangan terkuak. Bahkan, AF ternyata disebut merupakan anggota dari geng motor XTC. Hal itu terlihat dari beberapa foto yang diunggah channel tersebut. AF tengah berpose mengenakan jaket biru muda bertuliskan XTC. AF diketahui bekerja sebagai sopir ambulans. Channel tersebut turut mengunggah beberapa tangkapan layar status Facebook milik AF. Diduga AF memiliki dendam kesumat kepada 8 terpidana pembunuhan Vina dan Eki. Belakangan ini, semenjak Peggy Setiawan dinyatakan bebas, banyak pihak mendesak agar AF segera diperiksa polisi. Pasalnya kesaksiannya yang diduga bohong membuat Peggy terseret ke dalam kasus Vina. Desakan itu muncul dari pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel dan ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan, Susno 2J. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel,
menyebut saksi Aep yang mengklaim bahwa dia melihat langsung sosok Peggy Setiawan di lokasi kejadian pada tahun 2016 lalu, harus diproses hukum. Aep telah memberikan kesaksian yang hanya berisi sampah belaka. Aep yang kadung melempar kesaksian sampah itu ke polisi harus bertanggung jawab karena telah mengotori Peggy Setiawan. Gara-gara kesaksian itu, Peggy harus berjuang di sidang pra-peradilan melawan tim kuasa hukum Polda Jabar bahwa dia tidak terlibat. Ia pun harus mendekam di balik tahanan Polda Jabar sebulan lebih karena kesaksian Aep. Setelah resmi keluar dari tahanan pada Senin, 8 Juli 2024, malam, Peggy Setiawan akhirnya kembali ke kampung halamannya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Status tersangka Peggy Setiawan pada kasus pembunuhan Vina Cirebon resmi batal setelah sidang pra-peradilan memenangkan gugatan pihak Peggy. Peggy bersama orang tuanya dan didampingi kuasa hukumnya tiba di rumah pada Selasa, 9 Juli 2024, sore. Setelah bebas, Peggy dan keluarga memiliki nazar tersendiri, salah satunya adalah bersedekah ke musala atau masjid. Nazar saya, seperti yang sudah saya bilang dari awal. Misalkan ada rezeki lebih, insya Allah saya ingin menyumbangkan ke musala atau masjid, ujar Peggy kepada media saat diwawancarai di kediamannya, Selasa, 9 Juli 2024. Selain itu, Peggy juga berencana membangun rumah untuk masa depannya. Saya juga ingin membangun rumah sebagai tempat berteduh di masa depan, ucapnya. Sebelum ditangkap dan ditahan dalam kasus yang terjadi pada 2016 lalu, Peggy bekerja sebagai kuli di Bandung. Kini, setelah bebas, ia menjelaskan bahwa dirinya akan kembali bekerja, meski untuk sementara waktu ia akan beristirahat di kediamannya. Keluarga dan warga sekitar rumah Peggy menyambut positif kebebasan Peggy. Mereka berencana menggelar pengajian sebagai bentuk syukur. Egy Ripa yang sempat tertuduh sebagai pelaku pembunuh Vina dan Eki Cirebon turut merespon kabar bebasnya Peggy Setiawan. Postingan Egy Ripa di media sosial ini tak luput dari netizen yang membanjiri kolom komentar postingannya di media sosial tersebut. Dari komentar netizen, beberapa netizen masih ada yang yakin bahwa Egy Ripa adalah pelaku di balik kasus Vina Cirebon ini. Namun sebagian netizen lainnya ada pula yang hanya berkomentar biasa tanpa menuding Egy Ripa ini. Pada Senin, 8 Juli 2024, Egy Ripa memposting foto soal Peggy Setiawan. Dia memposting foto tangkapan layar berupa berita dibebaskan Peggy Setiawan dari jeratan hukum kasus Vina Cirebon. Para warganet kemudian meramaikan kolom komentar postingan Egy Ripa ini. Sejumlah netizen yang berkomentar, ada yang menyangka bahwa Egy Ripa masih di penjara. Namun ada pula yang mempertanyakan pelaku asli di kasus Vina Cirebon ini. Tepat sepekan sebelum Peggy Setiawan dinyatakan bebas, postingan Egy Ripa dihujani komentar netizen yang masih menuduh Egy Ripa sebagai pelaku di kasus Vina Cirebon. Meski ada beberapa netizen yang juga percaya bahwa Egy Ripa bukan pelakunya. Postingan itu berisi potongan video pasangan yang berduaan, pamer isi dompet yang dipenuhi uang serta makan-makan bersama perempuan. Dalam komentar netizen ini terlihat bahwa tudingan terhadap Egy Ripa ini rupanya salah satunya didasari hal berbau tahayul. Yaitu didasari keterangan hasil penerawangan anak indigo. Ditambah pula soal dugaan kemiripan Egy Ripa dengan sosok yang dituduh netizen. Aep, sosok yang disebut-sebut memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon, selalu memakai masker jika tampil di media. Publik pun bertanya-tanya soal wajah asli Aep di balik masker,
bukan netizen namanya jika tidak mengupas habis sosok yang jadi sorotan, terlebih kini jadi public enemy. Wajah asli Aep beredar di channel YouTube Menguak Fakta 1, sebuah video berisi cuplikan beberapa potret Aep tanpa masker diunggah. Video tersebut disertai sejumlah keterangan terkait sosok Aep. Aep diketahui memiliki nama panggilan, Aep alias Abie. Ia juga disebut merupakan anggota geng motor, diunggah juga sejumlah foto Aep tengah mengenakan jaket bertuliskan XTC. Aep diketahui bekerja sebagai sopir ambulans, channel tersebut turut mengunggah beberapa tangkapan layar status Facebook milik Aep. Diduga Aep memiliki dendam kesumat kepada 8 terpidana pembunuhan Vina dan Eki. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris mengungkapkan Peggy Setiawan masih berpeluang ditahan lagi oleh Polda Jabar. Hotman Paris mengatakan, Peggy Setiawan belum bebas secara substansi. Dalam putusannya Hakim Eman hanya mengatakan ada pelanggaran hukum acara. Lebih lanjut Hakim menyebut penyidik belum pernah memeriksa Peggy Setiawan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Peggy Setiawan juga belum pernah diperiksa sebagai saksi. Peggy bisa dipanggil polisi sebagai saksi lalu ditetapkan sebagai tersangka bisa ditahan lagi secara hukum acara normatif. Peggy secara substansi perkara belum bebas, hanya terkait aspek teknis prosedur hukum acara. Namun, kini Hotman Paris pun mengajak Peggy Setiawan makan bareng dirinya di restoran kawasan Jakarta. Sebelumnya, Hotman Paris mengaku telah mendapat kabar Peggy Setiawan telah bebas terkait putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Ia lalu mengajak kuli bangunan bersama tim kuasa hukumnya makan bareng. Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya, berencana melaporkan Sudirman dan Aep atas dugaan pemberian keterangan palsu kepada penyidik Polda Jabar. Tony RM, salah satu kuasa hukum Peggy katakan, Sudirman dan Aep merupakan orang yang berikan keterangan kepada polisi bahwa Peggy terlibat di Vina dan Eki. Saat Peggy bebas, pihaknya sempat menanyakan kepada Peggy soal hubungannya dengan Aep dan Sudirman. Peggy pun, kata dia, menantang dipertemukan dengan Aep dan Sudirman untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J justru curigai sosok saksi bernama Aep sebagai pelaku sebenarnya atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016. Menurut Susno, jika dirinya jadi penyidik yang menangani kasus Peggy Setiawan, ia akan mendalami keterangan Ibtu Rudiana dan Aep. Sebab menurut dia, 11 nama pelaku pembunuhan Vina dan Eki ini muncul dari Ibtu Rudiana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Peggy Setiawan, kini telah pulang ke kampung halamannya di Cirebon, Jawa Barat. Ada yang unik saat Peggy Setiawan pulang ke kampung halamannya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, Selasa, 9 Juli 2024. Seperti diketahui, Peggy Setiawan sempat ditahan sekitar 2 bulan karena ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh Polda Jabar.
Rupanya, penetapan tersangka yang dilakukan penyidik Polda Jabar kepada Peggy Setiawan ini menuai kontroversi. Hingga akhirnya, kuasa hukum Peggy Setiawan mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung. Sidang pra-peradilan yang digelar selama sepekan ini rupanya berbuah manis. Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan pada Senin, 8 Juli 2024 kemarin. Eman Sulaiman dalam putusannya menyatakan penetapan tersangka kepada Peggy Setiawan oleh Polda Jabar ini tidak sah. Selain itu, Hakim Eman Sulaiman juga meminta agar Polda Jabar segera membebaskan Peggy Setiawan. Kepulangan Peggy Setiawan ke kampung halamannya disambut ratusan warga. Bahkan, ia disambut seperti pahlawan yang pulang dari medan perang. Tak hanya itu, warga juga sudah menyiapkan kursi singgasana untuk duduk Peggy Setiawan. Kursi berwarna putih langsung diduduki oleh Peggy Setiawan sambil diwawancara awak media. Namun, kepada desa setempat pun turut menyambut Peggy Setiawan di rumahnya. Bahkan sang kades sampai memeluk tubuh Peggy Setiawan. Tampak raut bahagia terpancar dari wajah Peggy Setiawan. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya. Aep saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, menghilang tanpa jejak, publik mempertanyakan keberadaannya sekaligus menanti klarifikasi. Widya, wanita yang aktif memperhatikan kasus Vina Cirebon pun geram dengan sikap Aep. Lebih lanjut, Widya menyampaikan jika Aep memiliki peran vital dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Widya menduga jika Aep sengaja diberi tugas oleh Ibtu Rudiana agar para tersangka masuk ke penjara. Kendati demikian, Widya memaparkan kunci dari kasus Vina Cirebon bisa terungkap lewat CCTV. Mantan Kabareskrim Susno 2J melaporkan temuannya saat membaca BAP, ia menemukan ada kejanggalan dengan kesaksian Aep. Lalu Susno juga mempertanyakan dari mana Aep tahu 11 nama sehingga yakin dan memberitahu Rudiana, ia pun mencurigai Aep adalah pelaku dalam kasus Vina Cirebon ini. Peggy Setiawan sudah bebas sejak pra-peradilannya dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Dijemput keluarganya di Polda Jabar, Peggy Setiawan pun tampak tersenyum sumringah. Peggy Setiawan kini sudah bisa menghirup udara bebas dan berkumpul bersama keluarganya. Sebelumnya, Hakim Eman Sulaiman menemukan bukti bahwa tidak ada surat yang dilayangkan oleh Polda Jabar kepada Peggy Setiawan. Termohon hanya datang ke rumah orang tua pemohon tanpa membawa surat panggilan untuk disampaikan, kata dia. Eman Sulaiman pun mengaku tidak sependapat dengan ahli yang dihadirkan Polda Jabar. Tidak sependapat dengan dalil-dalil termohon bahwa tidak perlu ada pemanggilan. Tidak sependapat dengan dalil dari termohon dan ahli dari termohon, soal tidak perlu ada pemeriksaan, bebernya. Sehingga Hakim Eman Sulaiman menilai bahwa penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan secara hukum. Meminta termohon melepaskan pemohon dari tahanan, tegasnya. Di akhir putusannya, Eman Sulaiman menegaskan mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan. Permohonan dari pemohon dikabulkan, tandasnya. Sementara itu, Kadif Hukum Kombes Nur Hadi Handayani mengatakan akan mengeluarkan Peggy Setiawan dari tahanan. Penyidik akan langsung menindaklanjuti apa yang dibacakan oleh Pak Hakim, kita tetap patuh pada hukum, kata dia. Ia pun mengaku akan segera membebaskan Peggy Setiawan. Ia dibebaskan, insya Allah, tegasnya. Sementara untuk pencarian Peggy Perong yang asli, dirinya akan berkoordinasi dengan penyidik Polda Jabar. Nanti kita akan koordinasi dengan penyidik, ungkap Nur Hadi. Dengan dibebaskannya Peggy Setiawan, hal itu membuat dua orang ini tak tenang. Ia adalah Peggy Setiawan Cianjur dan Aep, mantan Kabareskrim Komjen Purn. Susno 2J meminta agar Peggy Cianjur dan Aep segera diperiksa.
Sebab sesaat setelah Peggy ditangkap dan ditetapkan tersangka, AF membuat pengakuan mengejutkan. Saat itu AF mengaku kenal dengan Peggy Setiawan yang ditangkap. Bahkan AF mengatakan kalau Peggy itulah yang ia lihat pada malam kejadian mengejar Vina dan Eki. AF mengaku melihat Peggy dan para terpidana saat ia membeli rokok di warung. Waktu penangkapan itu saudara Peggy nggak ada, tapi pas kejadian itu ada, ungkap AF beberapa waktu lalu. Namun setelah banyak saksi muncul dan meragukan kesaksiannya, AF pun bak hilang di telan bumi. Rupanya diam-diam Polda Jabar mempertemukan AF dengan pemilik warung tempat AF membeli rokok. Pemilik warung pun mengaku kenal dengan AF, namun membantah apa yang dikatakan AF. Sebab menurutnya, pada malam kejadian dirinya tidak melihat ada keributan sama sekali di depan warungnya. Bohong dia itu, kata pemilik warung. Susno 2J pun meminta penyidik untuk memeriksa AF lagi. Bahkan ia menduga kalau AF adalah pelaku yang sebenarnya. Jangan-jangan si AF ini pelakunya, kok dia bisa tahu persis? Saya curiga besar, bisa jadi pelakunya AF. Ini kalau saya jadi penyidik, jelasnya. Tak hanya AF, Susno 2J juga mencurigai Peggy Setiawan Cianjur dan kenapa tidak diperdalam si AF ini, yang tahu persis ini, jangan-jangan si AF ini pelaku. Peggy Cianjur kenapa gak diperiksa? Periksalah dia, kata dia. Sebab profil Peggy Cianjur ini paling dekat dengan DPO kasus Vina Cirebon. Peggy Cianjur bahkan baru membuat pengakuan kalau dirinya adalah ketua geng motor Moonraker. Di mana Eki sendiri merupakan anggota geng motor XTC yang berseberangan dengan Moonraker. Beredar tampang asli AF yang selama ini dicari-cari oleh publik. AF sebelumnya kerap muncul di media dengan memakai masker di wajahnya sehingga publik tak terlalu jelas melihat wajahnya yang asli. Namun, berkat dari penelusuran warganet, wajah diduga AF pun belakangan terkuak. Bahkan, AF ternyata disebut merupakan anggota dari geng motor XTC. Hal itu terlihat dari beberapa foto yang diunggah channel tersebut. AF tengah berpose mengenakan jaket biru muda bertuliskan XTC. AF diketahui bekerja sebagai sopir ambulans. Channel tersebut turut mengunggah beberapa tangkapan layar status Facebook milik AF. Diduga AF memiliki dendam kesumat kepada 8 terpidana pembunuhan Vina dan Eki. Belakangan ini, semenjak Peggy Setiawan dinyatakan bebas, banyak pihak mendesak agar AF segera diperiksa polisi. Pasalnya kesaksiannya yang diduga bohong membuat Peggy terseret ke dalam kasus Vina. Desakan itu muncul dari pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel dan ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan, Susno 2J. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel, menyebut saksi AF yang mengklaim bahwa dia melihat langsung sosok Peggy Setiawan di lokasi kejadian pada tahun 2016 lalu, harus diproses hukum. AF telah memberikan kesaksian yang hanya berisi, sampah, belaka. AF yang kadung melempar kesaksian, sampah, itu ke polisi harus bertanggung jawab karena telah mengotori Peggy Setiawan. Gara-gara kesaksian itu, Peggy harus berjuang di sidang pra-peradilan melawan tim kuasa hukum Polda Jabar bahwa dia tidak terlibat. Ia pun harus mendekam di balik tahanan Polda Jabar sebulan lebih karena kesaksian AF. Setelah resmi keluar dari tahanan pada Senin, 8 Juli 2024, malam, Peggy Setiawan akhirnya kembali ke kampung halamannya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Status tersangka Peggy Setiawan pada kasus pembunuhan Vina Cirebon resmi batal setelah sidang pra-peradilan memenangkan gugatan pihak Peggy. Peggy bersama orang tuanya dan didampingi kuasa hukumnya tiba di rumah pada Selasa, 9 Juli 2024, sore. Setelah bebas, Peggy dan keluarga memiliki nazar tersendiri, salah satunya adalah bersedekah ke musala atau masjid. Nazar saya, seperti yang sudah saya bilang dari awal. Misalkan ada rezeki lebih, insya Allah saya ingin menyumbangkan ke musala atau masjid, ujar Peggy kepada media saat diwawancarai di kediamannya, Selasa, 9 Juli 2024. Selain itu, Peggy juga berencana membangun rumah untuk masa depannya. Saya juga ingin membangun rumah sebagai tempat berteduh di masa depan, ucapnya. Sebelum ditangkap dan ditahan dalam kasus yang terjadi pada 2016 lalu, Peggy bekerja sebagai kuli di Bandung. Kini, setelah bebas, ia menjelaskan bahwa dirinya akan kembali bekerja, meski untuk sementara waktu ia akan beristirahat di kediamannya.
Keluarga dan warga sekitar rumah Peggy menyambut positif kebebasan Peggy. Mereka berencana menggelar pengajian sebagai bentuk syukur. Egy Ripa yang sempat tertuduh sebagai pelaku pembunuh Vina dan Eki Cirebon turut merespon kabar bebasnya Peggy Setiawan. Postingan Egy Ripa di media sosial ini tak luput dari netizen yang membanjiri kolom komentar postingannya di media sosial tersebut. Dari komentar netizen, beberapa netizen masih ada yang yakin bahwa Egy Ripa adalah pelaku di balik kasus Vina Cirebon ini. Namun sebagian netizen lainnya ada pula yang hanya berkomentar biasa tanpa menuding Egy Ripa ini. Pada Senin, 8 Juli 2024, Egy Ripa memposting foto soal Peggy Setiawan. Dia memposting foto tangkapan layar berupa berita dibebaskan Peggy Setiawan dari jeratan hukum kasus Vina Cirebon. Para warganet kemudian meramaikan kolom komentar postingan Egy Ripa ini. Sejumlah netizen yang berkomentar, ada yang menyangka bahwa Egy Ripa masih di penjara. Namun ada pula yang mempertanyakan pelaku asli di kasus Vina Cirebon ini. Tepat sepekan sebelum Peggy Setiawan dinyatakan bebas, postingan Egy Ripa dihujani komentar netizen yang masih menuduh Egy Ripa sebagai pelaku di kasus Vina Cirebon. Meski ada beberapa netizen yang juga percaya bahwa Egy Ripa bukan pelakunya. Postingan itu berisi potongan video pasangan yang berduaan, pamer isi dompet yang dipenuhi uang serta makan-makan bersama perempuan. Dalam komentar netizen ini terlihat bahwa tudingan terhadap Egy Ripa ini rupanya salah satunya didasari hal berbau tahayul. Yaitu didasari keterangan hasil penerawangan anak indigo. Ditambah pula soal dugaan kemiripan Egy Ripa dengan sosok yang dituduh netizen. Aep, sosok yang disebut-sebut memberikan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon, selalu memakai masker jika tampil di media. Publik pun bertanya-tanya soal wajah asli Aep di balik masker, bukan netizen namanya jika tidak mengupas habis sosok yang jadi sorotan, terlebih kini jadi public enemy. Wajah asli Aep beredar di channel YouTube Menguak Fakta 1, sebuah video berisi cupilkan beberapa potret Aep tanpa masker diunggah. Video tersebut disertai sejumlah keterangan terkait sosok Aep. Aep diketahui memiliki nama panggilan, Aep alias Abie. Ia juga disebut merupakan anggota geng motor, diunggah juga sejumlah foto Aep tengah mengenakan jaket bertuliskan XTC. Aep diketahui bekerja sebagai sopir ambulans, channel tersebut turut mengunggah beberapa tangkapan layar status Facebook milik Aep. Diduga Aep memiliki dendam kesumat kepada 8 terpidana pembunuhan Vina dan Eki. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris mengungkapkan Peggy Setiawan masih berpeluang ditahan lagi oleh Polda Jabar. Hotman Paris mengatakan, Peggy Setiawan belum bebas secara substansi. Dalam putusannya Hakim Eman hanya mengatakan ada pelanggaran hukum acara. Lebih lanjut Hakim menyebut penyidik belum pernah memeriksa Peggy Setiawan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Peggy Setiawan juga belum pernah diperiksa sebagai saksi. Peggy bisa dipanggil polisi sebagai saksi lalu ditetapkan sebagai tersangka bisa ditahan lagi secara hukum acara normatif. Peggy secara substansi perkara belum bebas, hanya terkait aspek teknis prosedur hukum acara. Namun, kini Hotman Paris pun mengajak Peggy Setiawan makan bareng dirinya di restoran kawasan Jakarta. Sebelumnya, Hotman Paris mengaku telah mendapat kabar Peggy Setiawan telah bebas terkait putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung.
Ia lalu mengajak kuli bangunan bersama tim kuasa hukumnya makan bareng.